Shalom. Puji Tuhan, luar biasa. Atas kemurahan Tuhan, saya berterima kasih kepada Pak Gembala, Pak Markus yang sudah mengizinkan saya untuk pertama kali perdana di Youth menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema yang harus saya sampaikan pada malam ini. Dan berterima kasih juga kepada Gembala senior kami, Bapak Samuel Sianto dan Wakil Gembala Pak Yoel Sianto yang sudah memberi kesempatan juga kami boleh berdiri di tempat ini. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, bukan suatu kebetulan bahwa kita ada di tempat ini. Setuju ya? Yang gak setuju angkat tangan. Berarti semuanya setuju ya. Bukan suatu kebetulan kita semua ada di tempat ini. Seberapapun yang ada di tempat ini adalah anugerah yang Tuhan diberikan, yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Bagi yang setia. Berarti ada yang gak setia ya. Bagi yang setia berarti ada yang tidak setia. Nah yang tidak setia ini tugas kita yang setia untuk membawa dia bisa menjadi setuju ya. Saya yakin bahwa adik-adik semuanya memiliki teman, sahabat, rekan, keluarga mungkin, atau sanak saudara. Mungkin bisa mengajak mereka untuk bersama-sama berkomunitas, untuk bertumbuh bersama di dalam pendewasaan. Karena di masa-masa usia yang saat ini yang berjalan itu memang harus lebih aktif di dalam dunia kerohanian. Kesejahteraan dan kesabaran itu memiliki satu perjuangan. Jadi jika adik-adik menginginkan satu kesejahteraan, apa yang adik-adik gambarkan kesejahteraan itu apa sih? Ada gambaran nggak kesejahteraan yang kita inginkan itu, kesejahteraan yang kita bayangkan itu, yang kita dambakan itu seperti apa ya? Ada yang bisa mungkin kasih pendapat? Bayangan, ada banyak bayangan-bayangan kesejahteraan itu apa gitu. Wah kayaknya saya kalau udah diberkati Tuhan, saya kayaknya bisa melakukan A, B, C, D itu menjadi satu kedamaian dalam hidup kita. Itu mungkin bisa. Terus ada yang lain mungkin apa, masing-masing saya yakin dan percaya bahwa memiliki bayangan-bayangan tersendiri di dalam kesabaran itu ya. Hidup dalam berkelimpahan. Yang harus dipikirkan di dalam kesejahteraan hidup kita, yang pertama itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Setuju? Yang pertama, kesejahteraan yang utama di dalam kehidupan kita itu memikirkan bagaimana caranya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Utamakan Tuhan di dalam hidup kita. Ini keluar daripada hati nurani yang paling dalam. Namun kesabaran itu tidak semudah apa yang kita bayangkan sehingga itu didapatkan dengan semudah itu. Tapi ada perjuangan, ada pengorbanan yang harus kita raih. Orang sukses itu tidak bisa langsung jadi sukses. Dia ada perjalanan-perjalanan yang harus dilalui. Dengan lika-liku yang bermacam-macam ia hadapi. Sehingga akhirnya mendapatkan satu titik di mana dia mendapatkan kesejahteraan itu sendiri. Dalam kesejahteraan harus ada kesabaran. Yuk kita buka Yakobus 1 ayat 34. Kita mau belajar seperti apa kesabaran yang
harus kita belajar dan pengalaman-pengalaman seperti apa yang harus kita contoh di dalam kesabaran tersebut. Yakobus 1 ayat 3, 1, 2, 3 kita baca sama-sama. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu jadi apa? Ulangi ya ayat 4. 1, 2, 3. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi dan kalau utuh berarti tidak ada yang sompel ya. Kata orang Pontianak, sompel ya, apa? Yang agak tergores sedikit, hilang sedikit itu apa namanya? Sompel ya. Itu bahasa orang-orang yang bilang nggak utuh itu kayaknya sudah tercubit gitu ya. Jadi nggak sempurna lagi gitu loh. Nah, utuh itu berarti bulat. Bulat berarti kan tidak bercelah. Tidak ada sedikit pun yang ternoda. Tidak ada sedikit pun yang benjol, yang bengkok. Utuh gitu loh. Nah, dan tak kekurangan satu apapun. Jadi udah utuh, tidak berkekurangan. Nah, Yakobus ini adalah salah satu hamba Tuhan yang diurapi. Dia memiliki kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada dia sehingga dia menasehatkan kepada sahabat-sahabatnya bahwa segala sesuatu apa yang harus ditempuh dalam kesabaran itu sendiri adalah harus mengusahakan satu perjuangan di dalam kesabaran itu. Di dalam ketekunan, di dalam kesejahteraan yang kita rindukan, yang kita inginkan terjadi itu ada satu pengorbanan yang harus kita korbankan. Pengorbanan yang harus kita korbankan itu bukan sesuatu yang membuat kita bertahan. Tapi ada sesuatu hal yang harus kita melakukan satu tindakan sebagai korban kesabaran itu dalam arti kata kita tetap berjuang. Saya sabarlah misalkan ya. Kata orang umumnya sekarang ini kan kalau kita lagi ada sesuatu yang gak nyaman, dibully ya. Terus kita dibully gitu kan. Sabar aja lah. Biarin aja lah gitu kan. Diamin aja lah gitu kan. Terus dia ada yang bully lagi, dia diam aja gitu kan. Tapi yang Tuhan inginkan, kesabaran bukanlah seperti itu. Kesabaran ada pengorbanan yang kita harus perjuangkan. Ketika kita menghadapi sesuatu bulian di dalam hidup kita, banyak problem yang kita alami di dalam kehidupan kita, kita berlutut di bawah kaki Tuhan. Itu pengorbanan yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Bukan orang bilang A, B, C terus kita menerima. Tetapi ada action di dalam diri kita. Tuhan, apapun yang kau berikan atas hidupku, berikan kekuatan, aku tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ada yang pernah mendapatkan kesulitan di dalam setiap kehidup kita? Tentang apa? Jodoh? Atau tentang apa? Cari jodoh. Cari jodoh ya harus tetap berjuang juga ya Pak Markus ya. Gak bisa diam-diam tiba-tiba datang sendiri, gak mungkin. Ya kita harus tetap berjuang dengan doa. Saya mengajarkan anak saya untuk selalu berjuang. Dalam arti kata dia harus hidup memperjuangkan kesejahteraan dia di masa depan dia. Saya tidak pernah memanjakan anak saya, silakan boleh tanya. Saya sangat keras dengan anak saya. Saya selalu memberikan kedisiplinan yang cukup bagi dia. Dan ukuran saya itu cukup. Bagi dia sakit, biarin aja. Karena kalau enggak sakit, dia akan terleha-leha. Tapi
atas didikan-didikan itulah yang akan membentuk di dalam perjuangan dia untuk bertahan dari didikan itu sendiri. Orang tua mengarahkan tidak, orang tua itu menginginkan anak-anaknya tidak mungkin ada yang tidak baik. Pasti semua orang tua menginginkan anaknya itu masa depannya cerah. Nah, ketika kita menginginkan anak kita itu masa depan cerah, maka ada didikan yang diberikan kepada anak itu sendiri. Nah, didikan itulah yang harus diperjuangkan. Kesabaran sebagai ciri-ciri orang yang menuju kepada satu kesejahteraan, itu adalah orang yang mau berjuang. Orang yang bisa mengekang diri, orang yang bisa bertahan untuk melakukan sesuatu pergumulan yang terus berjuang di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Dia membela diri, tetapi di hadapan Tuhan terus berjuang. Itu adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan. Saya yakin dan percaya ketika kita bisa melakukan itu, maka tempat ini akan penuh dengan jiwa-jiwa baru. Amin. Kesaksian saya waktu masih di Bandung, masih remaja dulu ya. Saya bergabung dengan salah satu organisasi anak muda. Mungkin Pak Markus mungkin dengar ya. Itu namanya Kemah Daud. Ya, dipimpin oleh Peri Sihombing waktu itu. Kebetulan ada beberapa teman saya bergabung di sana dan saya juga terjaring oleh jaringan mereka. Mereka sangat luar biasa, sangat militan sekali dan mereka tidak pandang lelah, tidak pandang apapun yang mereka hadapi, mereka terobos. Dan setiap mau memenangkan jiwa, dia tidak pernah lelah. Sampai saya didatengin tuh dari pagi, siang, sore, didatengin terus. Sampai benar-benar saya tuh bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya untuk bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka hadir di dalam kehidupan saya itu pagi, siang, sore, hari-hari di mana mereka sempat mereka datang. Padahal mereka sekolah, mereka masih SMA waktu itu. Sekarang yang menjadi senior saya itu dia sekarang udah di Amerika. Ya, dia yang mempertobatkan saya dan dia yang membawa saya mengenal kepada Kristus dan semakin terus berjalan, saya terus dibawa kepada pendewasaan. Sehingga akhirnya saya juga belajar untuk mendapatkan satu ketekunan di dalam menuju sesuatu apa yang kita inginkan. Untuk mendapatkan kesejahteraan hidup kita melalui kesabaran yang kita akan lakukan. Amsal 14 ayat 17 menyatakan bahwa orang yang bijaksana bersabar dengan orang yang cepat marah itu berlaku bodoh. Amsal 14 ayat 17 tadi katakan apa? Menyatakan bahwa orang yang bijaksana bersabar, sedangkan orang yang cepat marah itu berlaku bodoh. Jadi untuk melakukan satu kesabaran, kita harus ada pengikisan diri di dalam diri kita adalah mengikis apa yang menjadi emosional jiwa kita. Kita punya emosional enggak? Punya dong, saya aja punya masih. Apalagi kalau ada sesuatu hal yang membuat saya emosi, bisa marah, bisa. Tapi jangan emosi itu menguasai diri kita sehingga menghasilkan kebodohan di dalam diri kita sendiri. Marah itu manusiawi. Ya, tapi jangan terpancing oleh kemarahan itu sehingga kita melakukan satu kebodohan. Ya. Terus diteguhkan lagi di dalam Amsal 15 ayat 18, si pemarah membangkitkan pertengkaran tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Kesabaran adalah satu buah roh yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Jadi untuk mendapatkan kesejahteraan dengan kesabaran itu membutuhkan sesuatu hal pengorbanan, ada penguasaan diri
dalam emosional kita. Itu yang akan membawa kita terus tertuntun, terbawa oleh langkah-langkah di mana kita menjadi terbentuk untuk mendapatkan kesejahteraan itu sendiri. Bapak, saudara-saudara, adik-adikku, masih ingat tentang sejarah Yusuf ya? Betapa Yusuf tidak disukai oleh saudara-saudaranya, ya. Yusuf mengalami pengkhianatan dari saudara-saudaranya yang dia lemparkan. Maksud saudara-saudaranya itu kan mau membunuh pada saat itu ya. Tapi di dalam perlindungan Tuhan kepada Yusuf, akhirnya dengan caranya Tuhan mengubah rencana busuk saudara-saudaranya itu sehingga akhirnya Yusuf itu dibuang ke dalam sumur. Tetapi satu pelajaran yang harus kita dapat di pengalaman Yusuf itu sendiri, meskipun ia terluka, dia kecewa dengan keluarga, dengan saudara-saudaranya yang dia berbuat secara kasar di dalam kehidupan dia. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan kepada saudara-saudaranya? Dia menaruh dendam? Dia menaruh benci? Pelajaran yang sangat berharga dalam diri kita. Yusuf menjadi contoh yang luar biasa. Dia tidak membenci saudara-saudaranya. Dia tidak mendendam saudara-saudaranya. Terus yang kedua, Yusuf difitnah oleh siapa? Ada yang pernah dengar ceritanya? Ya. Difitnah oleh istri Potifar. Ia dipenjara selama bertahun-tahun. Dalam masa tersebut ia tidak kehilangan harapan. Dia tidak kehilangan harapan. Dia tetap berpegang kepada keyakinannya. Dia berpegang kepada Allah. Ketika akhirnya bertemu kembali dengan saudara-saudaranya yang membuang dia ke sumur. Dan akhirnya apa? Dia memaafkan. Itu adalah kunci berkat yang luar biasa. Kunci berkat yang sangat berharga ketika kita disakiti oleh teman kita, sahabat kita, bahkan saudara kita. Ketika kita bisa memaafkan, itu sangat berharga. Satu poin yang kita dapatkan, kita menang. Ketika kita bisa mengampuni, untuk melakukan itu, kita mendapatkan kunci yang luar biasa, kemenangan yang kita raih. Jadi untuk mendapatkan satu kesejahteraan di dalam kesabaran, itu ada beberapa poin yang perlu kita tekankan, bahwa pengalaman Yusuf yang begitu berharga di dalam setiap perjuangannya, dia percaya kepada Tuhan, dia tetap mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, sehingga akhirnya dia tetap dipakai oleh Tuhan secara luar biasa ya. Jadi kesabaran itu adalah sesuatu kunci yang utama untuk kita terus bertekun mendapatkan kasih karunia itu, sehingga kesejahteraan itu termeterai di dalam kehidupan kita. Yang kedua, sekalipun dia sudah difitnah oleh istri Potifar, dia sudah dibuang oleh saudara-saudaranya, dia tidak pernah membenci, dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Yang terakhir, dia tetap menunjukkan keteguhan hatinya dengan memaafkan dan mengajak mereka untuk apa? Untuk apa? Untuk bersatu. Yusuf tidak pernah berpikir untuk, ya udah gue maafin lah. Saya maafin kamu ya. Tapi sorry ya. Kamu aja, saya aja. Saya nggak bisa lagi bersatu sama kamu. Tapi saya nggak ada dendam, nggak ada niat jelek, niat jahat. Udah masing-masing aja. Yusuf tidak lakukan itu, tetapi Yusuf merangkul. Dia mengajak bersatu kembali.
Dalam situasi apapun yang Yusuf alami pada saat itu, dia tetap berpegang teguh kepada Allah, kepada Tuhan. Karena dia yakin dia melakukan yang baik, dia melakukan yang benar. Dia tetap sabar, dia tetap tekun untuk mendapatkan kesejahteraan di dalam hidupnya. Apa waktu itu Yusuf berpikir, saya pengen sejahtera nih, saya berjuang gini. Enggak. Ya. Tapi melalui perbuatan Yusuf, Tuhan melimpahkan kesejahteraan itu kepada Yusuf. Kepercayaan diberikan kepada Yusuf. Jadi setiap apapun yang kita alami, Tuhan memiliki rencana bagi kita. Yang setuju katakan amin. Ada yang merasakan bahwa Tuhan memiliki rencana bagi hidup kita? Siap mengambil satu keputusan untuk bersabar dan berjuang. Kami yakin dan percaya, saya yakin dan percaya, yang berani mengambil keputusan untuk tetap berjuang, bertekun, Tuhan akan memberikan jaminan kesejahteraan itu. Karena setiap orang yang terus mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah biarkan. Bapak, saudara-saudara, saudara-saudara, adik-adikku, saya mungkin sedikit kesaksian ya. Pelayanan berapa kali di tempat ini memang itu sangat luar biasa bagi saya. Jadi banyak yang harus saya terus gumulkan di dalam kehidupan saya. Apalagi berapa kali saya belajar untuk taat, tapi di dalam ketaatan itu sendiri memang banyak ujian-ujian dan godaan yang harus saya terima. Tapi kesabaran, kembali lagi ke dalam kesabaran. Kemarin saya hari Rabu Kamis, itu saya terbersit, hampir saya bilang sama Pak Markus ganti saya aja lah. Tapi suara hati saya di dalam hati saya ada suara yang berbeda. Tuhan mau tahu imanmu. Karena apa? Rabu dan Kamis itu saya terkapar. Saya sakit. Wah, ini udah diumumkan gimana nih? Tiba-tiba saya nggak muncul gitu kan? Wah, gimana? Tapi mau ngomong supaya saya jangan dulu gitu, udah ditayangkan. Ini adalah satu tantangan buat saya. Dan Tuhan melihat apakah iman saya bisa atau tidak. Dan saya berkata, Tuhan, saya ngerti Engkau punya rancangan buat hidup saya. Saya yakin dan percaya ada kuasa Tuhan yang akan Tuhan berikan untuk saya sehingga saya tetap masih bisa berdiri. Puji Tuhan, hari Senin pagi saya masih ngambang-ngambang, saya tadi punya iman, saya langsung bilang sama istri saya mau ke kantor. Nanti kamu ada apa-apa? Saya yakin gak ada apa-apa. Memang sih di kantor saya masih oleng-oleng, tapi siang saya pulang, terus saya tidur, saya balik lagi ke kantor sore. Terus saya absen, terus saya pulang lagi. Terus akhirnya malamnya saya ngikut Zoom. Di dalam Zoom itu saya izin, saya nggak bisa on cam, saya rebahan. Terus saya tetap berdoa dan berdoa dan berdoa. Saya yakin kalau Tuhan sudah izinkan saya, mempercayakan saya untuk bisa berdiri di mimbar, bukan di atas mimbar ya, di belakang mimbar. Tuhan punya rencana buat saya, pasti Tuhan pulihkan saya. Dan saya terus berdoa, puji Tuhan, tadi pagi saya mulai merasakan udara segar, keringat keluar semua. Saya yakin dan percaya, saya bilang ini awal yang baik yang Tuhan berikan. Satu iman yang harus saya buktikan bahwa ada keyakinan. Jadi ketika saya mendapatkan sakit, mungkin saya udah down duluan ya. Waduh, gimana ya? Gak bisa kayaknya saya nih. Karena saya kalau sakit biasanya gak cukup sehari 2 hari. Tapi sekali sakit, maksudnya saya lama sakit tapi sekali sakit gak cukup sehari 2 hari. Bisa sampai seminggu kadang-kadang. Itu karena faktor kecapean atau darah rendah. Jadi penyakit saya cuma di situ, darah rendah, kecapean udah. Tapi puji Tuhan,
Ini adalah suatu hal yang luar biasa dan imbasnya sekarang anak saya yang agak sedikit terkena imbas, tapi saya yakin, saya tanya dia, kamu bisa ibadah enggak? Kalau enggak bisa ibadah udah kamu tidur aja. Saya pegang agak panas tadi, dia bilang bisa. Oh ya udah, puji Tuhan, saya dukung. Kalau memang kamu bisa, kamu jalan aja. Jadi kembali lagi, dengan menjadi sabar itu memunculkan pola hidup kita menjadi orang yang bijaksana. Setuju ya? Ketika kita sabar, ada hikmat yang turun di dalam kehidupan pribadi kita, sehingga kita mendapatkan satu pola pikir yang bisa menjadi bijaksana menanggapi sesuatu apa yang kita hadapi. Seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf. Ketika dia bersabar dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada dia dan dia terus berjalan bersama Tuhan. Sehingga akhirnya apa? Kesejahteraan yang sesungguhnya yang Tuhan sudah rancangkan bagi dia itu turun di dalam kehidupan Yusuf. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kebijaksanaan itu harus menjadi sesuatu dampak di dalam kehidupan kita. Kita diperhadapkan dengan segala masalah, kita harus menanggapi dengan kesabaran sehingga kita menjadi orang yang bijaksana. Tapi orang yang emosional, saya yakin sulit untuk mendapatkan kebijaksanaan. Karena apa? Dia udah terpancing duluan. Dia tersulut api emosi duluan. Jadi kesabaran sangat penting di dalam kehidupan kita. Yang pertama, untuk mendapatkan satu kesejahteraan dalam kesabaran kita, itu membutuhkan satu ketekunan. Dan yang kedua, kita harus menerapkan kasih. Yang ketiga, kita bisa memunculkan bijaksana kita dalam menanggapi sesuatu. Jangan mengambil satu keputusan yang spontanitas, tetapi kita perlu berdiam diri di kaki Tuhan untuk mendapatkan sesuatu apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam hidup kita, maka kebijaksanaan itu akan turun. Filipi 4 ayat 7, ini Pak Gembala senior kita suka bilang ini ayat yang paling disukai. Ayat apa? Ayat terakhir. Filipi 4 ayat 7, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, kita bangkit berdiri. Satu, dua, tiga. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, kami mengundang worship leader. Kesejahteraan mendorong orang percaya untuk hidup dalam damai sejahtera, baik dalam hubungan dengan Tuhan sesama maupun dalam berbagai aspek. Jadi kuncinya adalah kita tetap harus bertekun, memiliki kasih, bijaksana, supaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.